Tidak ada hari tanpa event di Solo ini. Setiap saat, setiap waktu, weekend itu pasti akan ada event, dan itu merupakan kebahagiaan bagi kita semuanya warga Solo ya. Pak Iwan ini salah satu Kapolres yang menurut saya nggak pakai tunggu lama. Begitu instruksi turun, begitu Pak Iwan ini langsung woro-woro ke media ya. Silakan catat nomor saya, ini nomor saya, dan langsung laporkan. Saya mau tanya Pak, itu HP udah penuh belum Pak? Udah penuh laporan belum itu Pak? Iya, alhamdulillah sesuai ekspektasi. Iya, ada yang ikut diajak sekalian patroli ya monggo kalau mau, ikut diajak sekalian mampir di ya silakan monggo kalau mau. Ya kita gitu Mas Haji. Kembali ke tanah kelahiran Presiden Joko Widodo, Kombes Pol Iwan Saktiadi kini ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta menggantikan Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak. Untuk menjaga Kamtibnas Kota Solo, belakangan diketahui Kombes Pol Iwan Saktiadi terang-terangan membagikan nomor WhatsApp pribadinya ke masyarakat. Lantas seperti apakah sosok penjaga kota Bengawan yang baru tersebut? Berikut wawancara Tribun Solo dengan Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiadi dalam program Ngobrol Sore selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tribuners. Jumpa kembali di acara Ngobrol Sore bersama tribunsolo.com. Kali ini kami mendapatkan tamu Kapolresta Solo, Bapak Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi yang baru saja bertugas menggantikan Kapolresta sebelumnya. Nah, saya sapa dulu Pak Iwan, selamat datang kembali ke Solo. Terima kasih Mas Haji, terima kasih Tribuners. Sebagai warga baru yang stoknya lama, saya permisi lagi untuk bergabung di Solo, ya Mas Haji. Ya, jadi Tribuners, mengapa saya sapa Pak Iwan ini selamat datang kembali, karena sebelumnya memang Kota Solo bukan kota yang baru ya buat Pak Iwan ya. Betul. Karena Pak Iwan ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakapolresta ya Pak ya? Betul Mas Haji. Ya. Tahun 2019 saya di Solo, tahun 2019 itu Wakapolresta. Ya, jadi saya bacakan singkat Tribuners. Jadi Pak Iwan ini sebelumnya menjadi Kepala Seksi STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya gitu. Kemudian Kepala Seksi BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya. Cukup lama juga bertugas di Jakarta, Pak ya? Kalau di total sih ya 7 tahun lah Mas. 2010 sampai 2017, tapi ya masuk terus keluar terus masuk lagi gitu. Okay. Lalu selanjutnya Pamen Polda Sultra 2014, kemudian Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya. Lalu, nah ini Pak Iwan ke Solo Raya, ya ini menjadi Kapolres Sukoharjo Pak Iwan ya, tahun 2017. Iya. Lalu kemudian mengisi posisi Wakapolresta Surakarta tahun 2019. Kemudian Pak Iwan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Dirlantas Polda DIY tahun 2020. Nah, kemudian Pak Iwan akhirnya kembali lagi ke Solo ya, kampung halaman dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sebagai Kapolresta Surakarta. Nah, jadi bisa dibilang Pak Iwan ini penjaga kampung halamannya Pak Presiden. Gitu Pak. Baik Pak Iwan, ini saya tertarik Pak Iwan ini begitu masuk lalu sebagai Kapolresta Solo langsung istilahnya ketiban sampur ini Pak, karena masuk kebetulan November ini Solo padat-padatnya acara Pak ya. Ada Muktamar Muhammadiyah yang katanya menurut panitia diprediksi ada 3 juta orang manusia masuk ke kota Solo ya. Kemudian ada juga mendekati ini adalah peresmian Masjid Besar Said ya, dimana VVIP-nya nggak main-main Pak ya. Presiden WA sendiri, putra mahkota WA sendiri datang dan juga tentu saja Presiden Jokowi juga Pak. Ya, lalu juga ada ini yang beritanya mungkin akan paling banyak menyedot perhatian Pak. Royal Wedding. Mantu terakhir dari Pak Presiden ya. Royal Wedding, mantu terakhir ya. Jadi Mas Kaisang akan menikah juga. Jadi itu pengamanannya tentu juga akan menjadi tanggung jawab yang besar Pak. Yang besar. Bagaimana Pak Iwan dengan tantangan itu Pak Iwan? Baik Mas Haji dan Tribuners, terima kasih. Jadi bagi saya secara pribadi, tentunya itu adalah pengalaman yang tidak akan bisa dibayar atau dibeli atau digantikan dengan apapun. Artinya saya tidak menganggap itu sebagai beban, tapi saya menganggap itu sebagai anugerah dan saya menganggap itu sebagai sebuah kehormatan
istilahnya Call of Duty lah ya, kayak Call of Duty luar biasa. Tidak semua orang atau tidak semua polisi bisa menghadapi atau berada pada kesempatan yang Mas Haji sebutkan tadi, 3 momen yang sangat luar biasa yang mungkin itu mungkin seperti Muhammadiyah itu kan muktamar setelah tertunda COVID. Iya, betul. Jadi antusiasmenya luar biasa. Kalau betul-betul mendatangkan 3 juta, betapa sangat luar biasanya crowd yang nanti ada di Solo. Betul. Yang kemudian kalau kita berpikir jauh ke depannya, tentunya itu juga membawa dampak yang signifikan bagi Solo dalam ekonomi tentunya. Betul, kalau kita analogkan aja satu orang membuang duit 50.000 untuk biaya hidup di Solo selama 1 hari misalnya, ini 50.000. Kalau kali 3 juta berapa? Betul. Selama 4 hari di Solo sudah berapa duit yang beredar di sini? Jadi sebetulnya Indonesia nggak perlu Piala Dunia Pak ya? Wah, ada muktamar aja udah itu dia. Sama, Pak ya? Nah, kalau kita analogkan seperti itu kan jadi analog seperti itu. Artinya seperti tadi Mas Haji tanyakan kepada saya di depan, kira-kira bagaimana Pak? Ya saya bersyukur, saya bersyukur, tentunya rasa syukur itu saya jawab dengan kesiapan kami Polresta tentunya. Di Muktamar Muhammadiyah kami sudah mengadakan 4 kali rapat dengan panitia inti. Artinya panitia inti menyampaikan apa yang akan dilaksanakan secara maraton dari tanggal 17, 18, 19 dan 20 puncaknya. Bagaimana intinya peserta, kemudian muktamirin partisipannya, berapa yang sudah terdata, tempatnya di mana, bagaimana datangnya, PIC-nya siapa, sudah kami atur dengan pihak panitia. Artinya kesiapan itu bergulirnya waktu, kami terus menyiapkan, make sure bahwa semuanya on position. Artinya semuanya sudah mengerti tugasnya dan akan melaksanakan tugasnya. Dan nanti mungkin insya Allah minggu depan jika tidak ada halangan Senin atau Selasa atau Rabu kami akan gelar tactical program. Tactical program ini memastikan bahwa semua yang bertugas saat nanti itu mengerti tugasnya, placementnya di mana dan buat apa. Nah, kami libatkan juga dari panitia Muhammadiyah, panitia muktamarnya Mas Haji. Tujuannya apa? Biar kami mengembangkan kekitaan, bukan hanya kami, tapi kekitaan. Jadi mari kita sama-sama kita sengkuyung, sama-sama mengayu bagyo untuk kesuksesan ini. Tentunya mengorganisir sekian juta orang itu bukan hal yang mudah, tapi tidak impossible bagi kita, asalkan semuanya bisa bekerja sama dengan baik dan sama-sama bekerja. Artinya beliau dari panitia juga welcome dengan kita juga akan menjaga dan mengamankan semua eventnya. Yang pertama, yang kedua Masjid Zahid sudah peninjauan kesekian kalinya, mungkin dari berbagai entitas, dari PUPR dan lain sebagainya, masing-masing sudah meninjau. Menteri hadir, Menteri Luar Negeri dan lain sebagainya sudah hadir ke sini, termasuk LO dari Kepresidenan WA juga sudah meninjau ke sini. Mungkin ada lebih bilangan 4 kali untuk make sure bahwa kondisi masjidnya siap untuk diresmikan. Dan insya Allah jika tidak ada perubahan, 17 nanti Presiden WA didampingi Presiden Jokowi tentunya akan meresmikan penggunaan masjid WA yang nanti akan tanda tangan prasasti dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan salah satu ikon yang tentunya bakalan menyedot umat juga ya. Artinya bagi yang akan beribadah juga menikmati kemegahannya, dan yang berwisata religi juga sekalian. Dan saya sudah 3 kali menyaksikan. Mohon maaf, kebetulan saya baru 2 minggu dinas di sini, jadi sudah 3 kali memastikan, dan memang sangat luar biasa. Makannya itu sangat indah, menghadirkan sebuah bangunan yang sangat luar biasa arsiteknya. Tentunya nanti akan menjadi daya tarik wisata. Nah, ikon baru di Solo. Iya, PR-nya ke depan pasti nanti akan ada banyak pengunjung. Kaitannya pengunjung itu nanti dengan keamanan dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab kami. Dan kami telah menyiapkan pola-pola bagaimana jika nanti Masjid Zahid ini menjadi salah satu dari sekian ikon Solo yang akan menyedot orang. Yang berikutnya adalah Royal Wedding. Tentunya Desember nanti insya Allah nanti kita akan menyiapkan sebuah sajian kepada masyarakat, pesta rakyat tentunya. Bagaimana Presiden Mas Kaisang putra ketiga beliau nanti akan menikah, kemudian akan ditampilkan di depan masyarakat dengan adanya kirap dan sebagainya. Tentunya ini partisipatif agar masyarakat mendapatkan suguhan bagaimana budaya Jawa yang beliau usung sebagai tematik pernikahan ini, dan bertempat nanti di Mangkunegaran dan beberapa tempat lainnya yang harapannya juga sama, ini juga menampilkan keragaman budaya yang tentunya akan menarik ini. Tradisi Pak Jokowi untuk menggelar kirap tetap ada berarti? Ya, insya Allah nanti jika tidak ada perubahan nanti itu akan disuguhkan untuk sekaligus hiburan dengan masyarakat, agar masyarakat merasa hadar beni bahwa ternyata budaya kita itu adiluhung, artinya budaya kita yang sangat luar biasa. Dan
tugas lainnya yang mungkin tidak kalah serunya ya Mas ya. Nanti sebentar lagi tanggal 11 kalau tidak ada perubahan itu haul Habib Anies yang ada di ini, dan itu juga jemaahnya ratusan ribu. Dan ada nanti insya Allah Habib Lutfi juga akan hadir, dan tidak ada hari tanpa event di Solo ini. Setiap saat, setiap waktu, weekend itu pasti akan ada event, dan itu merupakan kebahagiaan bagi kita semuanya warga Solo ya, dan kehormatan bagi kami Polri, khususnya Polresta Surakarta untuk terus mendampingi, terus menyertai dan terus memberikan layanan pengamanan untuk menjaga seluruh kegiatan itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu Mas Haji. Pak Iwan, ada tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Apakah itu menjadi perhatian dalam manajemen risiko ketika ada acara-acara crowd di Solo begitu Pak Iwan? Itu sudah merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Artinya manajemen keamanan itu menjadi hal yang paling utama, karena semua itu based on keamanan dan rasa aman. Tidak akan mungkin semuanya bisa produksi, bisa membangun, bisa apapun judulnya tanpa ada tadi aman dan rasa keamanan dan rasa aman. Tentunya dengan melibatkan pengalaman kita berbagai kegiatan yang melibatkan crowd dengan jumlah yang mungkin ribuan, itu alhamdulillah kita bisa kelola dengan baik. Dengan adanya tragedi di Kanjuruhan, kemudian yang terbaru di Itaewon yang sangat luar biasa dan memprihatinkan. Tentunya sekali lagi bukan hanya kami, tidak hanya mengembangkan kami Mas, tapi kita. Marilah sama-sama. Penonton juga tertib, mau mengikuti aturan panitia. Panitia juga tidak menyalahgunakan kapasitas dan artinya mereka sama-sama bekerja sama dengan kita lah ya. Kita menyediakan pengamanan, kita menjaga semuanya, namun tanpa kerjasama yang baik dengan panitia dan masyarakat, tentunya ini juga tidak akan bisa terwujud dengan baik. Oleh sebab itu selalu kita kembangkan kekitaan, bukan hanya kami. Begitu Mas. Pak Iwan, ada instruksi dari Kapolri ini tentang perbaikan kinerja begitu ya. Salah satunya yang menarik ini adalah kepala kepolisian harus membagikan nomor pribadi. Nah, Tribuners, Pak Iwan ini salah satu Kapolres yang menurut saya nggak pakai tunggu lama. Begitu instruksi turun, begitu Pak Iwan ini langsung woro-woro ke media ya. Silakan catat nomor saya, ini nomor saya, dan langsung laporkan. Saya mau tanya Pak, itu HP udah penuh belum Pak? Udah penuh laporan belum itu Pak? Iya, alhamdulillah sesuai ekspektasi. Jadi memang ekspektasi kami itu dengan membuka saluran komunikasi ya. Saya katakan bukan layanan aduan sih ya sebenarnya ya. Itu layanan komunikasi lah, wujud rasa sayang masyarakat terhadap kami. Kami menyikapinya bahwa memang kami harus menjalin komunikasi Mas Haji. Nggak bisa kita stand alone, itu nggak bisa. Kita harus berjalan bersama-sama, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat itu bukan hanya dari kami, tapi sekali lagi saya katakan kita, tanggung jawab kita bersama. Masyarakat yang sebagai baik itu citizen maupun netizen itu juga taat aturan. Kami pun juga akan menjaga. Artinya komunikasi yang kita buka dengan alat komunikasi atau yang wujudnya dengan WhatsApp itu memang untuk menampung itu. Manakala mungkin masyarakat mungkin bukan tidak mau, tapi belum sempat. Tiba-tiba melihat fenomena di sekitarnya yang mungkin menurutnya sebagai buah anomali yang membuat gangguan, lapor. Nah, itu harapan kami. Artinya 24 jam kita buka kanal itu untuk memastikan bahwa masyarakat itu terjamin keamanannya dan tercipta rasa aman. Itu aja Mas Haji. Konsepnya nggak mulu-mulu lah. Kita buka saluran itu agar kami kan terbatas 1.100 petugas untuk 600.000 orang, untuk 600.000 warga masyarakat Solo yang mungkin kalau malam, kalau siang sampai 2 juta kan nggak cover, kita nggak nyampe. Nah, caranya membantu seperti itu Pak. Kebetulan tempat saya, ya pertanyaannya random lah ya, dan ada yang lucu-lucu, ada yang mungkin temen SMP saya, Pak betul nggak Pak Iwan dulu SMP-nya di mana? Ya itu wujud kebahagiaan bagi kami, artinya terharu kita sampai sebegitu perhatiannya masyarakat. Dan tentunya kami juga menyiapkan diri dengan kondisi yang seperti itu, kan kita harus memang ready for use. Artinya apapun keluhan masyarakat, dan sekali lagi random Mas, random sekali. Semua pertanyaan disampaikan kepada kami. Ya itulah wujud komunikasi kami dengan masyarakat. Dan itu Pak Iwan pastikan membaca langsung ya? Iya, sendiri ya? Memang. Dan insya Allah saya pastikan dijawab. Tidak ada yang miss, tidak yang skip, nggak ada. Jadi misalnya pun itu sarannya, kami ucapkan terima kasih bagi ini. Pun demikian lewat medsos yang lainnya. Ada akun-akun kami yang muncul di permukaan ya kami jika itu usul saran ya terima kasih, apresiasi ya kami terima kasih. Ada yang
ikut diajak sekalian patroli ya monggo kalau mau, ikut diajak sekalian mampir di ya silakan monggo kalau mau. Ya kita gitu Mas Haji. Kita bisa share ya Pak ya nomornya di sini Pak ya. Oh ya. Nah ini bisa di sini kelihatan di sini nomornya langsung. Sebentar ya. Ini kelihatan aja nih Pak. Ya ini nomornya saya share di sini ya. Oh ya oke. Nomornya saya di sini bisa menghubungi langsung ya Pak ya. Iya bisa langsung. komunikasi. 24 jam. Mengadu atau laporan terhadap kejahatan apapun ya Pak. 24 jam. 24 jam. Nah itu nomor itu tidak pernah istirahat. Artinya kalau belum terbaca mungkin karena saking banyaknya jadi kita one by one nanti kita dan banyak saluran lainnya yang memang kita siapkan. Di antaranya kami punya tim Sparta. Tim Sparta itu yang menjadi andalan kami untuk menjangkau daerah-daerah yang mungkin tidak tercover dan sifatnya penguatan saja sebenarnya. Polsek juga ada. Tapi tim Sparta ini adalah bagian dari Satuan Samapta yang berisi anak-anak muda yang pakai motor trail, memang untuk mobile. Jadi untuk menjangkau, menyapa masyarakat, patroli, sambang dan lain sebagainya. Jadi pola-pola itu yang kita kembangkan Mas Haji. Iya, luar biasa. Lalu instruksi Kapolri yang kedua Pak, yang menyedot banyak perhatian juga Pak tentang Electronic Traffic Law Enforcement. Ya betul ya, ITLE. Tribuners ya, mungkin Tribuners sudah baca sebelumnya. Jadi Pak Kapolri pernah menyampaikan jangan lagi ada tilang manual. Seperti itu yang dibaca oleh masyarakat. Tapi sebetulnya seperti apa sih Pak Iwan? Saya ingin tahu dari perspektif seorang Kombes Pol Iwan Saktiadi itu tidak ada tilang manual itu seperti apa maksudnya? Terus apakah memang hanya bertumpu pada ITLE? Lalu kemudian kan ada netizen yang tanya lah, nanti kalau nggak ada tilang manual knalpot brong kumat lagi kan mengganggu Pak. Nah terus kemudian ada juga nanti yang menyalahgunakan motor-motor bodong gitu ya tanpa STNK gitu kan nggak bisa kena LTLE. Lalu seperti apa Pak sampai di titik mana polisi itu bisa menggunakan tilang manual atau tidak gitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Haji. Memang salah satu saya katakan queen of battle-nya beliau ya pada saat rapat dengan pendapat waktu mau jadi Kapolri itu Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo itu menyampaikan salah satunya yang menjadi andalan adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Kenapa demikian? Kita melihatnya dari perspektif bagaimana masyarakat sekarang berkembang dan mobilisasi Mas. Jika itu dengan tilang manual, mohon maaf nih ya, polisi kemudian mengadakan razia di jalan menghentikan masyarakat. Kemudian masyarakat itu bakalan terganggu sekian lama. Saya terminologi saya menggunakan kata-kata terganggu itu tersita waktunya untuk diperiksa anggota polisi walaupun mungkin mereka akan lengkap kemudian jalan. Tapi itu kan akan sedikit menghambat. Misalnya mengantar anak sekolah gitu ya. Itu dia. Nah, itu juga yang mengilhami Pak Kapolri untuk mengharapkan sebuah mode penegakan hukum yang tanpa sentuhan masyarakat dengan Polri. Artinya diwakili oleh teknologi. Nah, terjawablah menjadi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, di mana kehadiran petugas ini digantikan dengan CCTV. CCTV itu terhubung dengan back office kami yang ada di Traffic Management Center yang terintegrasi kepada sistem nasional itu adalah ETLE nasional. Di situ ETLE itu isinya adalah merupakan database kendaraan, di mana jika melakukan pelanggaran akan tercapture oleh kamera, dikirim ke back office kami nanti diproses. Jika itu termasuk dalam kategori pelanggaran, kemudian cukup bukti, kemudian kendaraan itu di-capture berikut datanya untuk kemudian dikirimkan tagihan ke si pelanggar ke rumahnya untuk kemudian konfirmasi ke kami melalui online juga, pembayaran juga online, dendanya kemudian nanti kita teruskan ke pengadilan. Konsep besarnya seperti itu Mas Aji. Namun demikian, kenapa harus seperti itu? Ya tadi saya katakan, menjawab tantangan kemajuan zaman, kita sudah tidak bisa lagi manual-manual Mas Aji. Kalau kita manual-manual tertinggal. Tapi kemudian Mas Aji bertanya, terus gimana Pak yang manual? Manual dalam terminologi polisi itu ada kata-kata tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu tadi yang Mas Haji katakan, Pak nanti terus kalau knalpot brong bagaimana? Oke, fine, jika memang didapati di jalan, kemudian seorang anggota polisi harus menangkap, harus menghentikan karena mungkin di sebelahnya dan di depan mata, kasat mata seperti itu, tentunya alat polisi adalah hukum. Hukum itu salah satu implementasinya adalah tilang. Tentunya akan diberikan surat tilang, Mas Haji. Tapi bukan berarti kemudian polisi statik mencari, tidak. Tapi pada saat kondisi tertangkap tangan dan memang harus segera ditindak, kemudian untuk memberikan kepastian hukum, tentunya kita akan berikan manual. Tapi dengan catatan klausul itu dipenuhi. Artinya betul-betul benar-benar polisi itu tidak berhenti rahasia, menghentikan kendaraan, memeriksa surat-surat dan lain sebagainya, tidak. Itu sudah implementasinya sudah ada pada ETLE. Nah, untuk yang
saya katakan tadi tertangkap tangan tadi itu anggota dibekali dengan tilang manual untuk memberikan kepastian hukum itu. Rasionalisasinya demikian, Mas. Begitu, ya? Jadi memang sudah tidak lagi tilang manual itu digunakan secara dalam tanda kutip reguler. Regulernya itu sudah digantikan oleh tim sistem ETLE. Namun demikian, pada situasi-situasi kontingensi, situasi-situasi yang memang mengharuskan petugas memberikan tindakan, ya itu akan digunakan. Betul. Itu tujuannya sebenarnya satu, percepatan, yang kedua menjawab tantangan teknologi, yang ketiga itu menghindari friksi antara anggota dengan masyarakat di lapangan, Mas. Betul. Jadi efisiensi dan efektivitas. Ya kita mencegah adanya penyalahgunaan wewenang, abuse of power anggota yang memanfaatkan situasi seperti itulah, negotiable dan lain sebagainya. Oknum ya, Pak. Iya, itu dia. Tapi kalau wacana yang berkembang ini kan mengandalkan ETLE, porsi terbesarnya ETLE, kemudian mengurangi razia-razia begitu. Ada juga masyarakat ini yang khawatir gitu ya. Wah, nanti jangan-jangan kecenderungan orang untuk ugal-ugalan di jalan semakin tinggi karena merasa tenang saja, saya nggak akan ditilang gitu ya, pakai knalpot yang mengganggu begitu. Di sisi lain kan jadi dilema juga Pak buat kepolisian. Di satu sisi kepolisian ingin menertibkan, tapi ada komitmen untuk tidak memperbanyak razia-razia itu, Pak. Bagaimana, Pak? Sebenarnya saya pikir itu matter of time aja lah, Mbak ya. Nanti masyarakat itu pasti akan tergiring oleh sistem, yakin dan percayalah. Mungkin sekarang belum ke sana, jangkauannya mungkin belum ke sana, tapi untuk melengkapi sistem ETLE itu masyarakat, polisi kita hadirkan juga di jalan sama. Ada patroli yang memang ini, dan memang tadi Mas Haji sampaikan knalpot brong itu salah satu yang jadi favorit. Betul. Di nomor aduan saya itu hampir setiap hari itu ada. Pak, tolong ditertibkan dong, Pak. Di ini masih banyak knalpot brong. Ya memang itu menjadi salah satu yang masih tren ya. Dan mohon maaf, kami juga tidak pernah kendor. Artinya itu tetap kita lakukan, penertiban. Artinya agar masyarakat itu tidak terganggu kenyamanannya dengan adanya suara bising atau memekakan telinga dari knalpot yang dimodifikasi sedemikian rupa. Itu Mas Haji. Baik, Pak Iwan. Lalu saya ingin tahu dong, Pak. Pak Iwan begitu menjadi Kapolresta Solo, program kerja atau prioritas Pak Iwan apa, Pak? Di Solo ini, Pak. Sebenarnya menurut saya kalau kita mengatakan kalau kita mengatakan istilahnya saya heavy-nya mau kemana gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan saya di sini? Ya saya kira nggak mulu-mulu lah. Saya tidak pernah memberikan dalam tanda kutip doktrin ataupun commanderwise yang terlalu mulu-mulu kepada anggota. Saya lebih ke implementatif. Contoh mudah begini, yang sudah ada aja lah. Kita kan sudah bekerja nih. Ya tinggal optimalisasi pekerjaan aja. Jadi peningkatan kinerja, pelayanan masyarakat. Kemudian kalau secara manajemen operasional kepolisian itu tentunya langkah-langkah kepolisian harus kita penuhi. Ada ANEF untuk menganalisa dan evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja kita kepada masyarakat. Yang pertama, yang kedua itu ya tentunya kalau namanya kita dibekali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu salah satunya adalah penegakan hukum. Ya memang penegakan hukum itu harus menjadi panglima. Artinya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang berurusan dengan hukum, itu hal yang pasti. Bagi bagian kami, bagian Polresta yang penegakan hukum, reserse umum ataupun narkoba dan polsek beberapa yang memang ditugaskan untuk penyidikan, ya tetap kita strike on the line-nya lah. Itu tetap. Yang ketiga, sinergi. Ini yang tidak bisa kita elakkan dengan masyarakat. Semuanya, saya katakan semua entitas ya, baik TNI, kemudian Pemkot, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua entitas termasuk saya membahasakan menjadi soft powernya dari organisasi mungkin ada klub, saya sinergi semuanya. Artinya kita merangkul semuanya, kita mewadahi semuanya agar kerjasama ini bisa makin solid. Semuanya merasa punya tanggung jawab lah, Mas. Bukan hanya dibroke sama kita saja, polisi enggak, tapi itu yang saya arahkan kepada anggota untuk terus menjalin komunikasi agar bisa sinergi. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya menurut saya, salah satunya adalah saya menggunakan medsos itu adalah ketepatan informasi publik. Nah, lebih mudah menjangkau ya. Iya, cepat tapi juga harus tepat. Artinya begini, publik ini harus mendapatkan pencerahan terhadap segala sesuatu fenomena yang terjadi. Apapun itu, yang endingnya itu membuat keresahan. Nah, ini yang berbahaya. Mungkin mohon maaf, kemarin ada BBM, ada minyak goreng, ada apa. Nah, ini kan
publik kan jangan sampai meraba-raba kemudian mendapatkan asupan gitu ya. masuk asupan yang salah yaitu hoax. Nah, isu. ini kan jadi hal yang tidak produktif atau kontraproduktif bagi jalannya pemerintahan untuk membangun. Nah, ini juga tugas kami masuk ke segmen itu. Yang berikutnya tentunya ya kalau namanya kita pelayanan ya tentu seharusnya menampilkan pelayanan yang baik ya, ruang kerja, sistem dan metode pelayanan, kesiapan personilnya, ya itu aja Mas. Jadi nggak ada hal yang mulu-mulu lah. Semuanya sudah diberikan garis yang jelas oleh pimpinan, dikuatkan dengan undang-undang. Nah, saya ke bawah tinggal implementasi, itu aja yang menjadi penekanan saya kepada anggota. Pak Iwan, saya tertarik tadi Pak Iwan beberapa kali mengatakan penyampaian ke anggota ke jajaran begitu ya, ke anak buah gitu ya. Nah, ada instruksi kali ini malah langsung instruksinya dari presiden ya, agar polisi tidak arogan tampil atau juga tampil lebih humble gitu ya. Nah, apakah juga Pak Iwan mengarahkan itu ke jajaran, Pak? Saya bukan hanya mengarahkan, saya memberikan contoh. Artinya saya lebih berpikir the effective way is learning is by doing. Artinya saya memberikan bersama-sama dengan mereka, saya tunjukkan bagaimana caranya berinteraksi dengan masyarakat. Saya berhenti berdialog, saya ngobrol. Yang obrolannya bukan obrolan kami dinas, tidak, tapi obrolannya masyarakat lagi apa sih? Suatu waktu saya berpatroli dengan anggota, kemudian saya berhenti di pinggir jalan dengan anak-anak usia SMA itu yang lagi nongkrong, menikmati malam sambil ya biasa khasnya Solo kan wedangan. Ya saya turun, saya dekati mereka, saya duduk dengan mereka. Awalnya mereka kaget, mungkin asik, datengin polisi nih, kenapa nih? Terus saya coba ice breaking, saya lempar pertanyaan, kamu di sini pada ngapain? Pak, liburan, cairlah lama-lama. Oh, saya dari sini. Rupanya bukan warga Solo, warga pinggiran yang masuk ke Solo. Oke, fine. Terus naik apa? Naik motor. Kamu mau SMA? Oh, berarti udah punya SIM ya? Udah dong Pak, gini-gini. Nah, cairlah pembicaraan itu, dan akhirnya mereka, saya lirik motor kanan kirinya itu nggak ada yang pakai spion. Kemudian mereka juga saya lihat itu nggak ada plat nomornya. Nah, cara itulah, ini motor siapa? Tadinya nggak ada yang ngaku, tapi karena mungkin melihat saya sudah masuk ke mereka, akhirnya mereka mengatakan, loh Pak, ini nggak benar, ini plat nomornya dipasang besok ya, spionnya dipasang. Oke Pak, oke. Akhirnya cair, dan kemudian finally-nya saat saya say goodbye, mereka cium tangan, kemudian minta foto. Nah, komunikasi seperti itu yang saya kembangkan. Mungkin katakanlah Presiden Republik Indonesia sudah memberikan contoh yang luar biasa lah. Kita lihat berbagai momen. Beliau foto bersama dengan rekan-rekan media. Beliau mau jongkok di bawah. Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan saya? Kan ya itu yang saya berikan kepada sentuhan-sentuhan itu, Mas. Anggota butuh sentuhan-sentuhan itu agar mengatakan bahwa iya, kita adalah bagian dari masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Kita ini adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu yang selalu saya gaungkan agar anggota itu setiap ketemu masyarakat itu, oh iya, itu adalah segmen layanan saya, segmen yang harus saya layani dengan baik, seperti itu. Oke. Pak Iwan dan Tribuners, ini kali ini saya lebih pingin flashback ke masa kecil Pak Iwan ini ya. Jadi kayaknya Pak Iwan ini ditugaskan sebagai penjaga kampung halamannya Pak Presiden. Ini karena Pak Iwan ini akamsi, anak kampung sini ya. Jadi informasi yang kami terima ini Pak Iwan ini sudah sejak masa remaja di Boyolali, Pak. Iya, betul. Ya, saya SD kelas 2 sampai lulus SMA, ya sampai dengan hari ini. Home base saya, orang tua saya masih di Boyolali, dan saya emang kecil besar di Boyolali. Walaupun saya lahir di Cilacap ya, cuma mengenyam sampai kelas 1 SD, mau naik kelas 2 aja. Sebagian keluarga saya masih ada di sana. Jadi lahir di Cilacap ya. Kemudian masa remaja pindah ke Boyolali, Pak. Iya, sebenarnya anak-anak sih Mas, bukan remaja. Remajanya memang di Boyolali full, tapi anak-anak pun saya udah di Boyolali gitu. Masih ini Pak, masih tertinggal, ngapa-ngapanya masih tertinggal. Oh, kalau saya ketemu lawan bicara yang bisa ini, ya saya masih bisa kayak gitu. Baik, luar biasa Pak Iwan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Semoga masa tugas di Solo bisa menjadi pengabdian yang terbaik, Pak Iwan. Bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Solo dan memberikan rasa aman buat kita semua, Pak Iwan. Amin ya rabbal alamin.
Tribuners, demikian acara ngobrol sore bersama Kapolresta Solo, Bapak Komisaris Besar Polisi Pak Iwan Saktiadi. Saya Aji Pramastra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.